Oke, saya mau jawab komen ya. Intinya setelah melihat video tadi kan, ya disosor tapi buktinya kok diem, berarti intinya mau sama mau. Gini ya, Anda belum pernah ada pada posisi si Mbak ini ya. Kalau eh, si kacamata ini ya, ini atasan, sedangkan si perempuan bawahan ya. Pasti pemikiran si bawahan ini kalau nggak nurut pasti akan dipecat karena mungkin pemikirannya oh masih punya tanggungan, mungkin cicilan ini, mungkin cicilan itu. Entar kalau saya tidak diem dan tidak nurut pasti akan dipecat karena belum siap untuk dipecat ya. Akhirnya si Mbak ini diem ketika posisi waktu itu. Nah, ketika di acara ditanya di Uya Kuya, mungkin berani speak up karena perkembangan medsos yang begitu banyak ya, yang memantau. Kemungkinan si Mbaknya ini berani speak up ya. Karena waktu pada posisi itu ya, dia pasti berpikiran seperti yang saya katakan tadi. Karena saya ngomong seperti ini, saya pernah ada di posisi itu ya, dengan oknum Pak Pol ya. Saya dikenalkan sama tetangga saya ya. Ya saya diantar kerja di garmen waktu itu ya. Mungkin kok nggak mungkin ya. Pemikiran saya waktu itu, lumayan lah kerja ada yang nganter, hemat ongkos ya, karena waktu itu saya itu nggak ada motor ya, lagi terpuruk-puruknya dengan menghidupi kedua anak dan kedua adik saya dan ibu saya ya. Nah, di sini dikenalkan dengan oknum Pak Pol ya. Ketika di dalam mobil ya, oknum Pak Pol ini buka seragam yang di luarnya yang ada pangkatnya itu, dilepas ditaruh di jok belakang mobil ya, tinggal daleman doang ya. Oke, jalan pertama saya senang karena sekedar mengantar ya. Saya hormati, saya hargai bahwa oh ternyata Pak Pol baik ya. Ya dari situ pemikiran saya. Rasa percaya, rasa nyaman tuh mulai ada. Oh ya status saya seperti ini diantar Pak Pol tapi tidak diapa-apain. Senang dong, senang. Nah kedua ketiga kalinya ya. Ya mulai ada ketidakwajaran ya. Waktu itu kalau nggak salah itu saya dijemput ya. Ini ingatanku agak kurang bagus kayaknya. Dijemput pulang kerja ya. Ketika saya hanya bisa ketawa waktu. Hari ini bisa ketawa, dulu ya bisa tegang sih ya. Ketika pulang dijemput itu ya. Ini jalan kok merasa tidak arah ke rumah saya ya. Ya, akhirnya saya dibawa ke hotel ya. Apalah daya saya ya. Daerah itu pun saya tidak tahu, mungkin pemikiran saya dulu ya enggak seperti ini ya. Hanya isinya pasrah dan pasrah, terima nasib apa yang akan terjadi. Ya, terjadilah gelombang panas ya. Nah itu, saya di situ apa berani lapor, sedangkan tingkat sosialnya lebih tinggi oknum polisi ini ya. Semua orang di daerah saya, bahkan mungkin satu kecamatan tahu siapa oknum polisi ini. Setiap ada hajatan ada oknum polisi ini. Jika saya melapor pun pasti akan percuma, pasti akan ditertawakan ya. Karena posisi itu saya nggak ada uang, siapalah saya ya. Nggak ada yang dukung, nggak ada yang support, pasti akan pasrah dan terima nasib ya. Di sini saya bukan untuk membuka aib sendiri. Inilah perjalanan kehidupan saya, story hidup saya. Ini di depan saya itu juga ada anak saya ya. Jadi pesan saya ya buat para Pak Pol ya,
setidaknya adalah apa itu slogan kalian tuh kan, polisi itu mengayomi masyarakat. Kayaknya tuh ada ya jargon seperti itu. Ayolah buktikanlah. Jangan bikin masyarakat jadi takut ya untuk ketemu dengan Anda-Anda ya, apalagi oknum-oknum polisi yang ya mungkin harapan saya mungkin cukup saya sajalah ya. Kalau bisa yang lain-lain jangan. Ya saya saat ini pun masih melihat di sekitar ya, mungkin dengan bangga menjadi istri kedua oknum polisi atau istri simpanan oknum polisi ya. Ayolah move on. Kalian menjadi istri kedua, menjadi istri simpanan oknum polisi ya. Percuma nggak akan dapat pensiunan juga yang dapat yang dilaporkan pernikahannya di kantor kepolisian itu hanya istri tua ya. Ayolah, hanya jangan memburu kenikmatan sesaat hanya dengan wah keren saya bisa uh, di peristri oknum polisi yang ya. Ayolah, jangan berpikir seperti itulah ya.